Hai guys, udah hampir jatuh, hampir demo Isa. Halo. Siang ini kita akan datangi salah satu kelompok tani atau kumpulan masyarakat petani nilam. Petani nilam itu yang ada harum-harumnya. Dan mereka ini adalah kelompok masyarakat yang sukses bekerja di bidang perkebunan nilam. Dan insya Allah kita akan menggali mengapa mereka bisa sampai sukses. Karena di desa ini, kelompok ini dulu terkenal daerah yang tidak peduli atau kurang perhatian di sektor perkebunan dan pertanian. Dan mereka ada inisiatif, ada pemikiran untuk berkembang di sektor ini yang kita akan gali. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan diskusi sebentar bisa memberi inspirasi, memberi gagasan, memberi ide kepada petani-petani baru, kepada masyarakat yang lain. Oke guys. Ya, jadi ini kita ke Desa Pebutaa melihat langsung budidaya nilam Pak Mardan, Be. Oh, Mardan, Masya Allah. Wih, ini kita mau datang makan kue atau mau lihat nilam? Nah, Assalamualaikum. Masya Allah. Tolak hak oke? Iya. Masya Allah, mantap. Rubi-rubingu ke nohanu lah tolaki yang sukses yang no, Masya Allah. Ayo Pak Mardan. Iya. Jadi ini kita ada di Desa Pebutaa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan bersama kelompok tani Meronga-Ronga, Pak Mardan ketua kelompoknya. Kalau Pak Mardan inono hawo, saya campur pakai bahasa Tolaki. Iya. Inono hawo jenis nilam hawo inono. Oh, jadi nilam ini jenis nilam Pacelina, Pak. Pacelina. Pacelina. Berarti penemunya Pacelina. Iya, penemunya Ibu Endang. Ibu Endang. Jadi 7 tahun dia keliling baru dia dapatkan namanya ini nilam Pacelina, Pak. Nah, ini dengan jarak tanam berapa ini? Kalau jarak tanam 1,5 meter, Pak. 1 kali 1. 1,5 meter. Nah, lantas ini kenapa ini segar? Ini dia agak warnanya agak kelain-lainan. Karena ini pengaruh Pak, habis matahari. Kemarau. Pengaruh kemarau. Jadi begitu hujan, begini hasilnya, Pak. Ini usia berapa minggu? Baru 7 bulan. 7 bulan berarti sudah usia panen. Iya. Berarti kalau taruhlah kita mau mau budidaya, ini sudah bisa stok bibit. Sudah bisa. Ini beber stoknya sudah untuk berapa hektar? Kalau pembibitan ini sudah bisa sekitar 10 hektaran. 10 hektar. Bisa berapa selisih antara nilam Aceh sama nilam Pacelina? Pacelina. Kalau menurut Ibu Endang, Pak, nilam Aceh dengan nilam ini sama aja nilam Pacelina. Kalau menurut Ibu Endang, tidak ada namanya bilang nilam Aceh atau nilam apa. Yang jelasnya nilam di Indonesia itu nilam Pacelina. Oh, Pacelina. Nilam Pacelina. Nilam Pacelina. Kalau yang paritasnya. Paritas. Oh. Paritasnya. Oh iya. Kalau ini yang bintik-bintik apa ini? Nah, ini yang dia orang sebutkan ini nilam batik. Nilam batik. Nilam batik yang dia orang sebutkan. Padahal menurut Ibu Endang ini bukan. Hanya ada berbagian. Tapi sesungguhnya dia ini adalah nilam Pacelina. Sekarang kalau terkait dengan harga, karena harga kan sekarang terjadi fluktuatif. Iya. Berapa harga pasar sekarang? Kalau sekarang dia kena 480. Tertinggi yang kemarin 600 berapa? 670. 670. Berarti sekarang lagi terjadi penurunan Iya. harga. Iya. Kalau penyulingan di mana penyulingan? Ini Pak menjadi kendala kami di sini Pak di Pebutaa. Itu penyulingan. Tidak ada penyulingan? Tidak ada penyulingan. Jadi berhubung Bapak Wakil ada di sini, kami masyarakat di sini itu penyulingan itu sangat kami butuh. Berapa hektar di sini yang sudah di kelompok tani Meronga-Ronga anggota kelompok yang menanam? Sekitar 70 hektar ada. Jadi ini Pak Wakil 0,1 ini. 0,1 bulan. Iya. Subhanallah. Jarak tanam 1,5 kali. Berarti di sini 1 meter, di sini setengah. Iya. Yang saya mau tanya, bagaimana penanganan gulma? Karena saya lihat di beberapa tempat itu
untuk sebelum penanaman itu apa yang dilakukan? Jadi pertama gulma ini sebelum kita menanam Pak Wakil ini kita semprot dulu. Semprot pakai racun apa? Primaxon. Primaxon pembakar itu yang kita pakai. Ya ini pembibitan Pak. Pembibitan. Nah, berarti ini bibitnya sudah keluar? Sudah keluar. Sudah dibagi ke masyarakat yang lewat ADD desa. Oh, dana desa. Dana desa. Kurang lebih 100 orang, 100 kakak yang mendapatkan ini. Oh, ini yang dibilang pembakar nih? Iya, ini. Ini yang 51 orang? Iya. Kalau saya pakai sistem tutup. Tutup. Nah, itu bagus. Nah, ini Pak Wakil, ini pakai penutupin 2 jalur. Jadi perbandingan yang ditutup dengan yang langsung polybag. Iya. Saya yang Pak Desa, kemarin saya lakukan penutup begini. Akhirnya saya membayar hampir juta itu saya bayar untuk menyabit mosaira. Iya. Karena ini pas dia notoro atau inono, dia tumbuh rumput dan saya bingung. Akhirnya saya bayar orang menyabit. Padahal sistem tutup. Tutup. Jadi kalau ditutup Pak Wakil, sebelum kita buka penutupnya, kalau dia sudah naik gulmanya, kita semprot dulu. Sebelum dibuka, sudah disemprot, baru kita buka. Nah, itu bagusnya juga kalau kita tutup. Biar kita tidak pakai corong dia. Ini jenis varietas Pachelina, insya Allah yang lagi dikembangkan di desa Pebutaa, kelompok tani Meronga-Ronga yang diketuai Pak Mardan. Insya Allah mudah-mudahan dari sumber buffer stok bibit di Pebutaa ini bisa mensuplai Konawe Selatan dan Sultra insya Allah. Artinya saya hanya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat petani nilam, kita tidak boleh berputus asa dengan fluktuatifnya harga. Insya Allah yakin bahwa dalam dunia bisnis hal biasa itu yang terjadi fluktuatif. Yang paling berbahaya adalah kita berhenti untuk menanam. Karena kalau kita berhenti menanam maka produksi itu akan sama-sama tidak ada. Oleh karena itu saya berharap ya dengan dimotori dengan Pak Camat, Pak Desa sama penyuluh kelompok tani insya Allah kita kuat. Jadi bagi daerah-daerah di luar Desa Pebutaa, Kecamatan Anggata, Kabupaten Konawe Selatan, silahkan kalau butuh stok bibit di sini di kelompok tani Meronga-Ronga yang diketuai oleh Pak Mardan, ada Pak Camat, ada Pak Desanya, ada Kepala BPP-nya. Silahkan berkomunikasi dan nanti tanyakan langsung nomor handphonenya beliau. Lantas kelompok sekarang sudah berapa dana yang tersimpan di kas kelompok? Kurang lebih 70 juta? Iya. 70 juta. Tapi itu dananya bagaimana pengelolaan dana kelompok? SHU-nya apa semua? Jadi itu selama dana itu terkumpul, kami juga kan termasuk ini pembibitan ini yang kami kelola, sudah dana itu yang kita pakai. Diputar terus? Iya, diputar terus. Lantas kalau ada rapat anggota RUPS-nya setelah kelebihan, setelah dapat keuntungan, selisih apa semua itu diapakan? Iya, tetap kita simpan di kas. Simpan di kas? Kita simpan di kas pengembangan. Iya. Lantas kalau anggota kelompok butuh uang atau apa, bagaimana? Ya kita pinjamkan Pak Wakil, kita pinjamkan, tapi dia harus mengembalikan. Dia harus mengembalikan. Pasti, simpan pinjam. Kelompok Meronga-Ronga ini sudah berapa tahun jalan? 2 tahun. 2 tahun. Saya hanya berharap Pak Camat tolong dikoordinasikan sama desa-desa, jangan lagi kalau penurunan kawasan hutan ini ada yang dijual. Iya, karena itu, iya, karena kita berharap tanah yang penurunan kawasan itu diprioritaskan ke masyarakat, jangan diberikan ke korporasi atau dijual. Ya minta maaf, ada yang kelompok-kelompok yang perlu menjual. Oke, mungkin saya pamit. Itu mungkin saya tidak bisa lama-lama karena masih ada tempat yang saya harus kunjungi. Ini kita sudah bertemu dengan
pemerintahnya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, ada BPP, Pak Mardan sebagai ketua kelompok Meronga-Ronga. Saya berharap dari PBUTA bisa mengedukasi saudara-saudara kita yang lain, bisa lahir kelompok-kelompok tani baru, mardan-mardan baru di kampung-kampung lain. Insya Allah, jangan lihat gendut perutnya beliau. Ini bukan gendut karena nilam, ini gendut karena ikan obou. Bahagia. Saya prank dia. Oke, welcome you.